Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Masih semangat? Ini luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Karena ada satu hadis Nabi, ya, hadirin yang dirahmati Allah. Nabi bilang begini, Bu. Innamal a'malu bil khawatir. Bil khawaid akhir. Ya, innamal a'malu bil khawatir. 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 Apa kata Nabi, Pak? Kata Nabi, setiap amalan kita innamal a'malu bil khawatir, tergantung pada akhirnya. Jadi kita di 10 hari terakhir Ramadan ini. Jadi puasa kita dari awal sampai hari ini tergantung di hari-hari terakhir Ramadan kita. Makanya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita dikasih istiqomah. Amin. Ya. Kita dikasih sehat terus. Dikasih berkah terus insya Allah sampai akhir Ramadan. Dan kita berdoa mudah-mudahan juga insya Allah yang hadir di sini yang baca Quran tadi, ya, tahun ini Allah anugerahkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini bisa silaturahim. Ini disambung ada kegiatan tambahan, ya, pesantren Ramadan yang mungkin alhamdulillah masih bisa mengikuti. Kalau yang memang waktunya tidak ada, silakan, ya, bisa faidah faragta fasab. Bila selesai melakukan satu urusan dan ada urusan lain, silakan. Tapi kalau yang memang masih ada waktu, dan saya yakin pasti yang hadir di sini, yang tetap duduk di sini, pasti semuanya adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pasti punya rencana buat kita semuanya. Amin. Saya kenalan dulu ya, Bu, ya. Saya belum pernah soalnya di sini, ya. Pernah sekali, ya. Pernah sama Ustadz Misri. Oh, sama Syekh Misri yang awal itu, ya, cuma pembukaan, ya. Saya namanya Hendra Irawan, ya, Bapak Ibu. Kalau asalnya dari Jakarta, tapi takdir Allah menikah dengan orang Malang, jadi sekarang tinggalnya di Malang, ya, tinggal di Malang di daerah Pakis Aji, daerah Karangduren. Monggo kalau mau mampir silakan, ya. Dan alhamdulillah sudah menikah berarti, dan sekarang baru dikaruniai 5 orang putra putri. Alhamdulillah, apa astagfirullah, ya. Jadi kayaknya ada yang astagfirullah sebelah situ tuh kayaknya. Alhamdulillah, apa astagfirullah, ya. Alhamdulillah, ya. Dan sebenarnya 5 tahun terakhir juga saya berkhidmat. Terakhir tahun 2020 saya masih tinggalnya di Bandung, jadi baru ke Malang itu kurang lebih tahun 2021-an, ya, sebelum kita dipondokin gitu, ya. Kan kita pondok asal tuh sedunia waktu pandemi. Ya. Nah, sebelumnya 5 tahun terakhir, sejak tahun 2020 ke belakang, itu saya berkhidmat jadi santrinya
Kiai Haji Abdullah bin Nastian. Hakim. Kapan diajak sini? Nah, insya Allah mudah-mudahan Syawal ini ya. Iya, bersama ngaji. Saya lagi atur jadwalnya supaya ke Malang. Jadi nanti mohon maaf kalau logatnya ada logat-logat Sunda. Tenanawan ya. Ada yang dari Jawa Barat ini Bu? Ayah kayaknya? Ayah di Garut. Ibu? Orang Jawa tapi pernah di Garut. Oh, pernah di Garut. Ya, alhamdulillah. Tapi biasanya dia Sunda. Biasanya dia Sunda ya. Nanti yang lain nggak ada yang ngerti. Iya. Ya. Nah, setelah 2020 ya, 2021 takdirnya saya berkhidmat di pesantren namanya Tadabbur Al-Quran Center. Itu pondoknya ada di Kudus, Jawa Tengah, Pak. Ya. Dan itu adalah pondok yang memang fokusnya membina dan mencetak anak-anak berkebutuhan khusus, Bunda. Jadi ada anak Down syndrome, anak autis, gitu ya. Karena memang pada Allah takdirnya putra pertama kami itu autis berat. Jadi sekarang lagi mondok di sana, lagi ngapal Quran di sana. Insya Allah mudah-mudahan jadi barokah ya buat keluarga kami. Jadi itu spesial dari Allah untuk anak yang pertama ya. Dan pondoknya itu sederhana karena memang santrinya juga nggak banyak, cuma 25 santri ya. Jadi sejak 2021 sampai sekarang saya hikmatnya di Tadabbur Al-Quran Center itu. Jadi membina anak-anak berkebutuhan khusus menjadi penghafal Quran. Hampir setiap tahun yang tadinya mereka itu Down syndrome, yang tadinya mereka autis, yang mereka keterbelakangan, itu hampir setiap tahun kami mewisuda anak-anak yang dulunya berkebutuhan khusus. Kalau sudah diwisuda berarti apa Bunda? Sudah hafal 30 juz Al-Quran. Jadi minta doanya dan minta doanya lagi juga yang kedua, karena begitu saya sering nyampein begini di Jawa Timur, saya diundang kemana-mana, banyak juga yang orang tua dititipkan anak-anaknya spesial ini, Ustaz bikin dong di Jawa Timur, bikin dong di Malang ya. Bismillah, tahun ini saya mulai doanya sama Allah supaya dikasih tempat, dikasih lahan ya. Jadi nanti ada Tadabbur Al-Quran yang di Kudus, Jawa Tengah, dan minta doanya mudah-mudahan nanti di Malang juga ada. Jadi buat anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau pondok tahfidz yang umum kan banyak ya Bunda ya. Tapi kalau buat anak-anak berkebutuhan khusus itu bisa dihitung dengan jari. Jadi minta doanya. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah kasih petunjuk ya, bisa dapat tempat, nggak tahu nanti di mana ya. Tugas saya cuma ikhtiar. Dan saya itu sama Quran sekarang tambah seneng Bunda. Saya itu bahagia banget ya, tadi Bunda tuh baca Quran. Sebenarnya saya pengen nangis tadi di pojokan itu. Ya Allah, ini surat Al-Quran. Ya, karena kami merasakan betul ada keajaiban. Yang tahu aktivitasnya anak autis itu kan aktif sekali ya Bunda ya Pak ya. Wah, gerak kesana kemari. Ada satu keajaiban yang itu menurut saya sama istri itu keajaiban yang luar biasa. Jadi begitu kami nganterin anak kami di pondok, kita mau pulang, sama kiainya bilang, ayo Ustaz Hendra kita foto dulu sebentar sebelum pulang. Foto tuh Bu, kiainya, saya sama istri saya sama anak saya. 9 tahun saya ngurusin anak saya, kalau mau moto nih, mau foto barang gitu ya, itu butuh tenaga ekstra. Peganginnya luar biasa, biar diem, biar antang, biar tenang. Tapi begitu foto sama Pak Kiai, kita mau pamit pulang, apa yang terjadi? Anak saya tuh begini. Tenang belas,
nggak dipegangin sama sekali, nempel ya bahasa Jawanya, sama Pak Kiainya dulu. Maunah. Masya Allah, istri saya itu udah nyelak-nyelak saya. Iya, keajaiban yang merinding saya. Itu keajaiban Quran pertama yang kami lihat. Kemudian keajaiban yang keduanya, 1 kali 24 jam begitu di pondok, kiainya nelfon saya, Ustadz Hendra, saya minta izin ya. Mas Hendra, saya minta izin ya. Kenapa Pak Kiai? Ini pampersnya saya mau sedekahin aja. Loh, kenapa Kiai kekecilan kak pampersnya? Saya bilang gitu kan. Karena kan waktu boyongan saya belikan banyak tuh pampers, karena memang dia belum bisa toilet training ya, belum lulus toilet training. Jadi saya masih cebokin, terus masih pakai pampers kemana-mana. Usianya 9 tahun. Nah, terus kenapa Pak Kiai? Enggak. Nama anak saya kan Kavi. Ini Mas Kavi sudah lulus toilet training 1 kali 24 jam. Sudah tahu di mana kamar mandi, sudah tahu kalau mau pipis, waktunya pipis masuk sendiri ke kamar mandi, ya mau buang air bisa jongkok sendiri. Saya sama istri langsung 9 tahun Bu, saya nyekokin, maaf ya. Di pondok cuma 1 kali 24 jam. Gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran. Ya Allah, gara-gara Quran. Maka dari situ saya berniat, ya Allah, saya mau mewakafkan diri saya untuk Al-Quran ini. Makanya saya mau mewakaf diri buat anak-anak berkebutuhan khusus. Gak apa-apa lah anak-anak yang umum diopeni sama ustadz-ustadz yang lain. Saya bilang, ya Allah, saya mau ngopeni ini, mudah-mudahan Kau itu ini jadi jalan saya ke surga. Saya cuma bilang begitu. Sampai akhirnya 2021, terus 2022 saya umroh sama istri. Ya, begitu kita lagi umroh di bulan Ramadan waktu itu, apa yang terjadi setelah sholat maghrib di Masjidil Haram? Ketemu sama Aagim. Di Mekah ketemunya, udah lama nggak ketemu. Ya Allah. Waktu itu pakai masker Bu. Tapi saya kenal banget gitu. Wah ini nih. Saya bilang sebentar ya, itu ada saya deketin. Juga kaget. Hendra sama siapa? Sama istri, sama bawa jamaah juga. Saya bilang gitu. Dari situ langsung yang pertama saya langsung minta ke guru saya Agim itu, tolong doain, minta doain buat pondok Tadabbur di Masjidil Haram di bulan Ramadan, didoain sama di dekat Ka'bah. Saya udah gak kuat itu nahan tangis. Mudah-mudahan ini jadi jalan Allah ridho buat saya bisa berdakwah, berjuang, berkhidmat, ya mengabdi di jalur Al-Quran ini ya, khususnya buat anak-anak berkebutuhan khusus. Nah itu cerita awalnya ya. Nah dari situ pas pulang umroh, nggak tahu kenapa, ini kita 3 hari ya Bapak Ibu ya. Hari ini yang pertama saya mau sharing tentang akhlakul karimah ya. Jadi saya bukannya ceramah, saya bukannya tausiah, saya cuma mau cerita aja. Ya Pak ya, cerita, mudah-mudahan ceritanya bermanfaat. Nah, pulang umroh Ibu, seperti biasa sama kayak ibu-ibu kalau habis subuh baca Quran, ya kan? Tapi nggak tahu kenapa habis subuh itu mata saya itu kayak dituntun sama Allah. Begitu baca Quran, itu Allah tunjukin, Hendra lihat tuh di atas ada tulisan nama surat, ya kan? Terus Allah tuntun lagi Bu, di bawah tulisan surat ada tulisan lagi kecil, ada nggak di situ di Qurannya? Apa tulisannya biasanya? Hari itu saya ditunjukkan nama surat, terus di bawahnya tulisannya Makiyah. Apa artinya? Turun di Mekah. Surat yang turun di kota Mekah. Dan hari itu nggak tahu kenapa Allah kayak ngedorong saya, Hendra, kumpulin semua surat-surat Makiyah. Gitu Bu.
Akhirnya saya kumpulin semua surat-surat Makkiyah. Saya lihat semua, saya buka, saya baca. Saya cari buku-buku yang asbabun nuzul, ya, sebab-sebab, buku-buku yang tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Saya kumpulin. Dan ternyata begitu saya kumpulkan, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, jadi ternyata surat yang turun di Mekah, surat-surat Makkiyah, itu ternyata cuma bicara tentang satu hal, Pak. Tentang apa? Tentang ketauhidan. Tauhid. Ya, Nabi 13 tahun dakwah di Mekah. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Mengajak orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengajak orang supaya menjauhi berhala-berhala itu kan, ya. Maka kalimatnya yang banyak diucapkan oleh Rasulullah adalah La ilaha illallah. Nah, karena sekarang kita nggak bicara bab tauhid, ya, ini kita geser dulu, Bunda, ya. Kita nggak bicara bab tauhid. Nanti kapan-kapan kita ngomongin bab tauhid. Nah, setelah itu saya penasaran lagi. Kalau ada surat Makkiyah, berarti ada surat apa? Madaniyah. Madaniyah. Surat yang turun di Madinah. Kumpulin lagi semuanya surat-surat Madaniyah. Baca semuanya. Lihat asbabun nuzulnya semua. Dan Allah tunjukkan kepada saya, ternyata kalau Mekah tadi bicaranya apa, Bunda? Tauhidan atau tauhid. Kalau Madinah bicaranya tentang apa juga? Ada yang tahu nggak? Tentang akhlakul karimah. Semuanya bicara tentang itu, hubungan sosial, pokoknya bagaimana caranya hablum minan. Paling tingginya adalah bicara tentang akhlakul karimah. Bagaimana akhlaknya Nabi dalam berdagang, bagaimana akhlaknya Nabi dalam berperang, bagaimana akhlaknya Nabi dalam berkeluarga. Udah pernah dengar cerita ini belum? Oh, belum. Belum cerita ya, Bang. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah di antara istri-istrimu yang paling kau cintai?" Insya Allah, nanyanya ini luar biasa. "Ya Rasulullah, siapa di antara istri-istrimu yang paling kau cintai?" Dan tidak sampai di situ, Bunda. Apa kata Aisyah? "Engkau harus menjawabnya di depan semua istri-istrimu." Allahu Akbar. Kedah kumaha. Nah, Nabi kan tersenyum doang. Aisyah, oke. Sambil senyum, Nabi ngasih apa coba, Bu? Ngasih 1 butir kurma. Aisyah, ini ya, saya kasih kurma. Tapi syaratnya jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku memberikan kamu kurma. Simpan baik-baik. Nabi ke istrinya yang lain datang, dikasih 1 kurma lagi. Ini 1 kurma, tolong disimpan, jangan bilang jangan kasih tahu siapa-siapa kalau aku ngasih kurma. Datang lagi ke semuanya istri yang lain. Begitu kumpul, Aisyah akan mimpin, ya kan? "Ya Rasulullah, semuanya udah kumpul. Siapa di antara istri-istrimu ini yang paling engkau cintai?" Apa jawabnya Nabi? "Istri yang paling aku cintai adalah yang ia memegang 1 butir kurma." Allah, semua istrinya pegang merinding. Paham nggak, Bu? Paham. Menjaga perasaan semuanya. Itulah akhlakul. Tidak ingin mengecewakan orang lain, tidak ingin melukai hati orang.
Ini Masya Allah. Jadi semua istrinya dapat kurma. Siapa yang paling Nabi cintai? Yang megang satu butir, semuanya megang. Semuanya nggak ada yang tahu. Merasa paling saya merasa. Masya Allah. Itulah akhlakul karimah. Nah, saya mau tanya dulu nih. Kita masuk ke temanya akhlakul karimah. Kalau yang Bapak Ibu ketahui, apa sih artinya akhlakul karimah? Sob, ya coba. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Ada lagi yang lain? Sesuai dengan Rasulullah ya, sikap yang sesuai dengan Rasulullah. Ada lagi yang lain? Apa? Sopan santun. Betul. Ada lagi yang lain? Ini bapak-bapaknya masih ada enggak ya? Halo Pak. Kelihatan ya Pak ya? Apa akhlakul karimah? So coba. Yang Bapak pahami tentang akhlakul karimah. Tidur? Oh jujur, kirain dengarnya tidur. Apa benar? Adab. Ya, itu semuanya benar. Tapi yang saya mau kasih tambahan tentang definisi akhlakul karimah supaya kita bisa lebih mudah ya secara sederhana. Ya, saya baca semua sirah-sirahnya Nabi. Saya baca, perhatikan sikap-sikapnya Nabi dalam berperang, berbisnis, semuanya Bu. Ternyata akhlakul karimah itu adalah, ya, definisi akhlakul karimah adalah orang yang penuh kasih sayang. Itu. Nabi itu orang yang sangat-sangat penuh kasih sayang. Bahkan dengan musuhnya sendiri. Ya kan Nabi mau sholat ini, jalan dari depan, mau ke masjid. Mau ke masjid jalan, ada yang ngeludahin kan Bunda? Iya. Celuk, diludahin. Hari pertama Nabi senyum. Besok lagi hari kedua mau sholat subuh diludahin lagi. Celuk. Sampai akhirnya hari ketiga Nabi nanya, ini kemana yang ngeludahin saya? Kalau ibu lagi mau ke masjid ada yang ngeludahin gimana gitu? Ditandain gitu ya. Gimana coba Bu? Ini Nabi diludahin. Pas hari selanjutnya ditanya, kok biasanya ada yang ngeludahin saya, nggak ada nih yang ngeludahin. Kenapa? Mana orangnya? Kata sahabat, ya Rasulullah orangnya sakit. Apa yang Nabi lakukan Bu? Nabi datengin, Nabi jenguk orang yang ngeludahin. Nah, orangnya gemeteran. Rasulullah datang orangnya gemeteran. Dan setelah ketemu Nabi, orangnya langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Terpesona karena akhlaknya Rasul. Nah, akhlakul karimah itu apa? Orang yang penuh kasih sayang. Makanya saya kalau pulang dari tanah suci, bimbing jamaah umroh gitu ya, jamaah haji, saya selalu bilang, karena kalau saya manasik haji atau umroh itu kita nggak cuma fokus sama doa-doanya saja, tapi kita menggali hikmah dari setiap perjalanan-perjalanan yang ada di kota suci Mekah dan Madinah. Nah, saya bilang ke jamaah tuh, ibu, bapak, kita udah ziarah ke Rasulullah, kita sudah sampai di Madinah. Nanti kalau kita pulang ke Indonesia, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus jadi orang yang berakhlakul karimah.
Caranya gimana? Orang yang penuh kasih Saya. sayang. Terus gimana caranya Ustaz? Orang yang penuh kasih sayang itu, saya bilangnya begini, dia tidak lagi menatap saudaranya dengan tatapan kebencian. Itu akhlakul karimah. Itu level yang paling tinggi. Orang yang penuh kasih sayang, dia tidak akan menatap saudaranya dengan tatapan kebencian. Dia tidak akan meremehkan siapapun, dia tidak akan merendahkan siapapun. Itulah akhlakul karimah. Ya, level tertinggi dari akhlakul karimah tadi apa? Kasih Sayang. Itu kan yang diajarin Nabi ke kita. Benar nggak? Jadi melihat orang, tatapannya adalah tatapan kasih, nggak ada lagi tatapan kebencian. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang berpuasa, ya kan, goalsnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan ciri orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Orang yang berakhlakul karimah apa? Orang yang penuh kasih. Jadi jangan lagi melihat saudaranya dengan tatapan sinis, dengan tatapan kebencian. Kalau masih ada itu, ayo mumpung. Masih bulan Ramadan, minta ampun sama Allah. Jadi saya bilang, ini yang saya pelajari ketika kami membina anak-anak berkebutuhan khusus itu. Jadi kami di pondok itu sistemnya melihat anak-anak itu bukan sebagai anak-anak berkebutuhan khusus, bukan juga melihat mereka sebagai santri, bukan. Apa yang kami lihat? Yang kami lihat adalah mereka hambanya Allah. Benar nggak? Tetangga kita hamba Allah bukan? Orang yang kita ketemu di pasar hamba Allah bukan? Kita di sini semua hamba Allah bukan? Maka tidak ada alasan sesama hamba Allah kita menebarkan kebencian. Karena tugasnya utama Nabi itu apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya kan? Menyempurnakan akhlak kita, ya, supaya akhlaknya menjadi akhlak yang. Jadi kalau ini kita pakai ya ayah bunda, bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, maka insya Allah nih Indonesia akan damai sentosa. Karena tidak ada lagi orang yang menatap sesama hamba Allah dengan tatapan kebencian. Dan itu salah satu yang saya pelajari, kunci suksesnya di pondok kami. Kami betul-betul mendidik dengan penuh kasih sayang. Jadi ngelihat anak kita tuh bukan lagi ngelihat anak bu, tapi lihatlah dia itu hamba Allah yang punya karyawan. Jangan lihat karyawannya sebagai karyawan, tapi lihatlah dia sebagai hamba Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa bilang, oh ini hamba Allah, maka tugas saya adalah saya harus berkasih sayang dengan orang ini, dengan hamba Allah ini. Setuju nggak bunda? Setuju nggak? Setuju. Siap ya? Jadi kalau melihat temannya tuh jangan Tak tebak baju. melihatnya dari bawah sampai atas ya kan? Wow, matanya gimana gitu kan ya? Enggak, tapi tatapannya adalah tatapan kasih sayang. Dan itulah orang-orang yang berakhlakul. Dan orang yang berakhlakul karimah nanti sama Rasulullah itu dekat banget di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya yang hari ini masih punya menyimpan kebencian, masih iri dengki, masih punya dendam, itu sulit untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlakul.
Gimana caranya? Ya udah, buang. Kenapa sih kita nggak boleh dengki sama orang? Kenapa sih kita nggak boleh nahan dendam? Di masjid yang lain ya, ada yang bilang begini. Saya tanya, ibu bisa nggak memaafkan kesalahan saudara ibu, misalnya disakiti, ya ibu misalnya dihina apa segala macam lah. Kalau pertanyaan itu saya tanya lagi hari ini, ibu bisa nggak memaafkan? Nah, yang di sana tuh jawabnya begini, insya Allah Ustaz, saya bisa memaafkan, tapi saya nggak bisa melupakan. Bodoh aja. Yo, saya bisa memaafkan Ustaz insya Allah, tapi saya nggak akan bisa melupakan lagi. Nah, ini juga ya, bingung juga saya jawabnya gimana. Tapi kenapa kita nggak boleh benci, kita nggak boleh punya pandangan sinis, nggak boleh menaruh dendam? Sederhananya begini, ayah bunda hadirin yang dirahmati Allah. Orang yang punya benci, orang yang menaruh dendam dalam dirinya, itu analoginya seperti kita mau ke masjid misalnya dari rumah ya, bawa tas, tapi tasnya itu isinya sampah yang busuk, yang baunya luar biasa. Kita dari rumah nih jalan ke masjid, kira-kira kita pakai tas. Ya, itu tuh tas kayak gitu tuh, pakai ini. Isinya sampah yang baunya busuk, terus pokoknya bau sekali. Kira-kira orang lain nyaman nggak dengan kita, dengan kehadiran kita? Terus yang bawa tas itu kira-kira nyaman nggak? Gitu. Orang yang punya dendam, seperti apa dia kemana-mana ngegendong tas yang isinya sampah, dirinya nggak nyaman. Dan orang lain pasti nggak akan nyaman. Untuk menderita nggak itu hidupnya kalau begitu? Jadi masih mau dendam atau enggak? Enggak. Kalau sekali-sekali gitu gimana? Takdir. Jadi kalau bolak-balik disakitin, itu tergantung kita nanggepinnya gimana. Ya, kan semua hal ya, bunda, semua hal yang terjadi sama kita itu pilihannya cuma dua. Jadi amal soleh atau jadi amal buruk. Ya, amal salah ya. Cuma itu aja. Kita disakiti nih, maaf ya, monyet kamu bisa dibilang gitu misalnya. Itu kan pilihannya cuma dua. Karena sudah kejadian kan, mau jadi amal soleh buat kita atau jadi amal salah tadi katanya. Itu ada di kita. Nah, Nabi mengajarkan apa? Harus jadi amal soleh. Nabi kan tadi bolak-balik diludahin. Apa yang Nabi lakukan? Senyum. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Nabi mendoakan kebaikan untuk orang itu. Jadi ya pilihannya ada di Mbak, mau jadi amal soleh atau mau jadi amal salah. Mau jadi amal soleh apa jadi amal salah? Amal setengah, ini bingung lagi. Nanti kita belajar, nanti di hari terakhir, mungkin hari terakhir ya, kita bahas tentang gimana sih caranya supaya kita tuh paham tentang takdir Allah. Ya, karena nanti hari terakhir, hari ketiga, babnya adalah tentang Allah Maha Baik. Jadi sebenarnya takdir yang Allah berikan itu semuanya adalah baik. Ya, nah, hari ini kita masih bicara tentang akhlakul karimah dulu. Ya, akhlakul karimah tadi apa? Kasih sayang. Orang yang penuh kasih sayang. Jadi kita nggak boleh lagi jadi orang yang punya dendam, iri, dengki, ya.
membenci orang lain. Semakin kita iri sama orang lain, semakin menderita hidup kita itu. Betul. Luar biasa. Jadi saya berharap temuan yang singkat ini bisa menjadi renungan buat kita di sisa-sisa Ramadan terakhir kita. Dan pertemuan ini pasti semuanya sudah diatur sama Allah, ya, sudah direncanakan siapa yang hadir, siapa yang ngomong di depan, itu semuanya sudah dicatat sama Allah. Dan pasti Allah punya rencana yang baik buat kita semua. Amin. Ya, Allah pengen apa? Allah pengen kita di Ramadan tahun ini bisa meraih gelar akhlakul karimah tadi. Orang yang penuh kasih. Jadi misalnya ibu nih nanti di pasar diinjek, Senyum aja. astagfirullahaladzim. Nyebut sih astagfirullah tapi langsung. Iya. Jadi sekarang udah tahu rumusnya ya kan. Senyumin aja ya. Jadi apa masalah? Hah? Masalah apa Walaupun masalah? sakit. Karena memang takdirnya hari itu harus Jujur. dan di hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Kalau kita sakit, kita keinjak apa? Duri, ya kan? Itu bagiannya apa? Dosa kita digugur. Diinjak, oh alhamdulillah dosa kaki dihapus, nah gitu kan enak. Bisa nggak kita berpikiran kayak gitu? Insyaallah belajar. Harus bisa. OTW. 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 Oke, tungguan W ya. Iya, OTW. Nah, memang bicara akhlak ini itu kuncinya nanti cuma dua. Bunda, kalau kita mau jadi orang yang berakhlakul karimah, kuncinya dua M, bukan 2 miliar ya, 2 M. Cara kita menjadi orang yang berakhlakul karimah, yang mencontoh Nabi Muhammad SAW, itu rumusnya 2 M. Membiasakan, ya, kemudian yang kedua membiasakan hal-hal kebaikan, ya, yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan. Jadi ini beda ya, membiasakan kemudian menanamkan. Yang kebiasaannya zikir, yang kebiasaannya sholawat, biasanya kalau dikagetin, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu kan ya. Tapi kalau yang nggak biasa sholawat, yang nggak biasa zikir dikagetin, apa coba nyautnya? Kebun binatang, ya kan? Itulah kenapa perlu dibiasakan. Ayat pembiasaan ini ada di surat apa ya? Di surat Juz 30 itu. Ada di surat Asy-Syams. Tadi belum sampai Juz 30 ya? Iya, Besok. Di situ nanti kita doa bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pembiasaan. Saya berdoa nanti kita hataman Qur'annya bukan di masjid Baitur Rahmah, tapi kita nanti hataman Qur'annya di Masjid Nabawi. Amin. Saya itu programnya kalau bawa jamaah umroh pasti hataman, pasti Qur'an yang saya utamakan. Belanja itu belakangan. Bagaimana bisa hatam Qur'an dulu? Jadi kita baca doa hataman Qur'an di sini sama di pelataran Masjid Nabawi, wah itu beda banget. Jadi saya udah sebelum berangkat kita udah atur supaya kita bisa hatam Quran di
Masjid Nabawi. Kita bilang, ya Rasulullah, saya udah hatam di dekatmu ya Rasulullah. Wah, itu luar biasa. Ini harus menjadi cita-cita kita nih. Makanya kalau saya bawa jamaah ke Baitullah, haji maupun umroh, wajib kita. Gimana caranya supaya hatam Quran di tanah suci, tempat diturunkannya Al-Quran. Insya Allah tahun depan kita sama-sama ya. Hatam Quran ya Allah di Masjid Nabawi, hatam Quran di Masjidil Haram. Amin ya Allah. Nah, pertama membiasakan membiasakan kebaikan-kebaikan. Kuncinya ada di surat Asy-Syams. Yang bawa Quran tolong dibaca. Artinya aja benar, biar cepat. Pinjem mic-nya ada? Ada ini. Ya. Ayat 1 sampai dengan 8. Ya, ayat 8 itu nanti fa'alhamaha Fujuraha wa taqwa. Inilah ayat tentang kebiasaan atau habit, baca bahasa kerennya ya. Ayat pertama Bunda, stop silakan. Ayat 1 sampai ayat 8. Asya. Kita nggak usah lama-lama ya. Surat Demi 90. matahari, Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengelilinginya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang mencucikan jiwa itu. Ya, sudah itu cukup. Sampai ayat 8 tadi ya. Maka Allah mengilhamkan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini pilihan lagi. Kita mau jadi yang fujuraha atau yang wa taqwaha. Ya. Semuanya itu hasilnya kita fujuraha atau wa taqwaha itu tergantung ayat 1 sampai ayat ke-7-nya. Wasyamsi wa duhaha, ini waktu duha ya kan, pagi. Kemudian ada wan nahari idza, ada wal laili demi malam ya kan, was samai demi langit, wal ardi demi bumi. Maksudnya apa ayah bunda hadirin yang dirahmati Allah? Jadi kita itu nanti golongan yang fujurahaka atau yang watakwahaka tergantung kebiasaan yang kita lakukan di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, sampai kita mau tidur. Kebiasaan kita apa? Kebiasaan itu yang akan menentukan kita jadi fujurahaka atau watak. Bisa dipahami? Jadi kalau yang paginya, siangnya, malamnya itu melakukan kebiasaan buruk, maka jadi habitnya apa? Fujurah. Na'udzubil. Ya, ini tadaburnya ya. Baru sadar ya. Alhamdulillah, semuanya izin Allah. Ya. Makanya Quran itu nikmat kalau kita dalami ya. Jadi paginya ibu biasanya ngapain sih? Siangnya ngapain? Sore-sore ngapain kebiasaannya? Malam ngapain? Mau tidur ngapain? Murojaah WA. Check out ya kan? Keranjang hijau.
Jadi asyam itu mengingatkan kita tentang kebiasaan yang kita lakukan dalam satu hari. Kebiasaan itu akan menentukan kita jadi golongan yang fujuroha atau takwa. Paginya baca Quran, siangnya baca lagi, sorenya baca lagi, malamnya mau tidur baca lagi. Insya Allah tuh nanti akan dibimbing hatinya sama Allah, akan mendominasi di hati kita takwa. Tapi kalau paginya siangnya gitu ya, sorenya udah itu jauh dari watakwa. Jadi asyam ini kita diajarkan tentang mengingatkan tentang kebiasaan kita dalam satu hari, dan ini harus dibiasakan. Ya, makanya Ramadan ini kan 30 hari sebenarnya pembiasaan. Yang dia bisa sholat subuh 30 hari, maka nanti setelah Ramadan itu nggak akan susah itu. Bahkan nanti mikirnya gini, kayaknya ada yang kurang kalau nggak sholat subuh. Itu berarti udah jadi kebiasaan. Setiap subuh sedekah gitu ya, selama Ramadan. Nanti setelah Ramadan kalau nggak sedekah kayak ada yang kurang udah. Itu berarti sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Setiap Ramadan, setiap pagi baca Quran gitu ya. Nanti habis Ramadan itu kalau emang ini kalau nggak baca Quran kayak ada yang kurang. Tapi syaratnya 30 hari nggak boleh putus. Karena pengulangan itu ya. Itu yang mau kita bahas hari ini. Terus yang pertama tadi membiasakan, yang kedua menanamkan. Menanamkan ini ya tadi proses belajar, ya, prosesnya kita cari ilmu, ya, yang tadinya gelasnya kosong diisi dengan ilmu-ilmu kebaikan, ya, pokoknya ilmu-ilmu agama. Jadi kalau yang diisinya itu adalah ilmu-ilmu yang bukan tentang ilmu agama, tentang Allah dan Rasulullah, maka kita akan sulit mencapai akhlakul karimah. Karena nanti rujukannya bukan yang Quran dan hadis. Rujukannya apa? Rujukannya yang lagi viral. Padahal nggak semua yang viral itu baik. Sekarang kan zamannya itu, ya kan? Pokoknya yang viral dia jadi rujukan. Padahal nggak semua yang viral itu baik. Harus dilihat ini sesuai Quran apa enggak. Ini bagaimana pandangannya hadis Rasulullah gimana. Nah, kalau kita nggak menanamkan itu, kita susah untuk mencapai derajat akhlakul karimah, ya. Dan belajarnya itu benar. Kalau saya paling senang kalau belajar itu, ya, kalau di pondok kita itu ngajarinnya itu nggak cuma dengan tertulis begini. Tapi lihat, kalau Nabi itu ngajarin apapun kepada kita, itu ngasih apa? Ngasih contoh. Jadi kalau kita mau punya kebiasaan baik, kita ngasih contoh ke orang lain atau minimal ke anak kita dulu. Ya, kita pengen anak kita rajin baca Quran, maka contohin di depan anak-anak kita rajin baca Quran. Nanti ibu nggak minta, insya Allah anak-anak senang tuh baca Quran. Kan ada ya ibu-ibu, bukan di sini, di luar. Ayo Kak, baca Qurannya. Kamu kan belum baca Quran. Ibunya lagi ngapain? Ibunya lagi scroll. Nah, itu nggak cocok gitu ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita menjadi
hamba-hamba yang memiliki akhlakul karimah, ya, orang-orang yang penuh kasih sayang. Supaya jadi orang yang kasih sayang gimana? Dibiasain berbuat kebaikan dan ditanamkan, ya, ilmu-ilmu itu semuanya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Itu tanya. Ada yang mau tanya? Ya, sebentar, Ibu ini dulu. Assalamualaikum Ustaz. Dan saya sudah ketemu tadi di Mekam ya, Ibu Ina. Oh, iya dah. Saya juga jamaah di sana. Oh, Masya Allah. Pernah sama saya di kajian? Pernah kemarin di hotel Food juga sana. Oh, iya. Ya, monggo. Ya, yang saya tanyakan ini kan kalau kita sudah bisa memaafkan seperti ini, misalkan yang kita minta maaf, ternyata orang yang kita minta maaf itu tidak memaafkan seperti itu. Akhirnya itu pernah saya alami, tapi sampai sekarang belum ada penyelesaian. Gimana itu Ustaz untuk apa ya, untuk solusinya? Tapi kita sudah minta maaf. Iya, ternyata orang tersebut tidak memaafkan, sehingga orang tersebut juga sampai nggak mau apa ya, bersapa gitu. Ya, silaturahimnya betul. Iya, seperti itu. Gimana solusinya? Sampai sekarang saya jujur saja dalam hati saya masih merasa kurang. Gimana gitu Ustaz seperti itu. Ya. Ya, saya baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau kita sudah minta maaf dan orang lain belum memaafkan, ya pertama memang kita harus dengan tulus ya minta maafnya. Dan Allah yang tahu isi hati kita itu betul-betul paham kita minta maaf dengan tulus. Tapi kalau misalnya yang kita minta maafin gak maafin, ya itu di luar kendali kita, ya. Maka yang kedua yang harus kita lakukan adalah apa? Kita doain terus orang-orang yang pernah kita buat salah kepada mereka dan kita sudah minta maaf tapi mereka tidak memaafkan. Ya kalau sudah tahapnya tadi, maka selanjutnya tinggal ya udah pasrahkan dengan banyak-banyak mendoakan kebaikan kepada orang itu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, dibuka hatinya, akhirnya bisa memaafkan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, karena memang kita kan sudah niat baik, ya. Tapi memang mereka belum menerima, ya. Nah, maka yang dilakukan adalah banyak-banyak mendoakan tadi, karena itu di luar kendali kita. Ya, di luar dari kemampuan yang kita miliki. Karena yang punya hati siapa? Allah. Maka udah langsung bilang ke Allah, ya Allah tolong bukain hatinya supaya mau memaafkan saya. Nanti Allah punya sejuta cara supaya orang itu hatinya dilembutkan oleh Allah SWT. Gitu ya. Ada lagi? Sepertinya hampir sama pertanyaannya. Cuma begini Ustaz, kita kan sudah meminta maaf dan tidak memaafkan. Padahal nanti di akhirat itu kan apa namanya, waktu hisab itu kan kesalahan antar manusia itu kalau dia tidak maafkan masih jadi ganjalan gitu Ustaz. Nah seperti itu terus gimana gitu, karena dia tidak memaafkan, kita sudah minta, tapi kan Allah memaafkan, kita urusan dengan Allah, misalnya kita sudah minta ampun sama Allah, tapi kalau dengan manusia kalau tidak memaafkan itu kan masih masih ada ganjalan di akhirat nanti. Gimana? Ya memang kalau hadisnya begitu ya. Kalau kita punya masalah dengan orang dan orang belum memaafkan, itu kan nanti kebaikan kita akan diambil. Nah, tapi sekali lagi, ya karena ini kan di luar kendali kita, ya.
Maka untuk menjawab ini, ya pertama kita harus memang tadi loh, yang paling penting ketika kita itu kayak tadi loh, kayak Rasulullah itu. Maka mulai hari itu kan kita tahu nih, sekarang kita tahu ya, kalau kita berbuat kesalahan sama orang dan orang tidak memaafkan, itu kan bahayanya juga sampai akhirat ya. Maka ini harus jadi pelajaran nih buat kita. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Itu poinnya juga. Apa poinnya dulu ke kita ya? Nah, itu sudah selesai. Maka lanjutnya adalah ya kita harus banyak-banyak taubat juga. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Ya, kalaupun nanti di akhirat ada hitung-hitungan nih, ya minimal kita nanti bisa bilang ke Allah, ya kita harus tetap berprasangka baik, ya bahwa nanti hitungan-hitungan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, maksud saya jangan menganggap juga enteng, gitu ya, karena nanti pasti akan seperti yang Bunda sampaikan. Tapi di sisi lain kita harus optimis, kita harus yakin, karena kita sudah minta ampun dengan tulus, minta maaf dengan penuh sungguh-sungguh gitu ya. Nanti kita berharap di Yaumil Mizan nanti itu timbangannya adalah timbangan yang akan memberatkan kebaikan buat kita. Jadi sekali lagi kita harus yakin, dan yang kedua ini jadi pelajaran ya. Makanya Nabi itu ya tadi kayak tadi nggak pengen nyakitin ya kan perasaan sampai segitunya loh. Itulah ciri-ciri orang yang tadi ya berakhlakul karimah. Karena orang yang berakhlakul karimah tuh pengennya cuma dua tuh, kayak contohnya Nabi tadi. Jadi kita tuh harus punya niat setiap hari ya. Niatnya cuma dua, pengen ngebahagiain orang, pengen nyenengin orang. Yang kedua, nggak pengen orang tersakiti, ya itu aja tuh. Itu minta sama Allah, ya Allah, saya hari ini izinkan saya menjadi hamba-Mu yang bisanya cuma membahagiain orang, dan tolong saya supaya jangan sampai bisa menyakiti orang lain. Surga itu. Ya, karena itu yang paling luar biasa. Kan ada lagi ceritanya, yang sahabat Rasulullah yang amalannya biasa-biasa aja kan, tapi apa ternyata mau tidur dia senangnya maafin orang. Kata Nabi itu ciri-ciri orang surga. Padahal ya amalannya biasa, tapi punya amalan rahasia. Amalan hati itu memang luar biasa. Makanya ini kan MT ngaji hati ya. Cocok banget ini karena kita ngebahasnya tentang kolbu ya. Makanya judulnya kan cahaya kolbu ya. Mudah-mudahan kolbu kita menjadi kolbu salim, kolbu yang selamat ya, hati kita hati yang lembut, hati yang senangnya memaafkan orang lain ya. Cukup ya? Ada lagi? Oh masih ada waktunya juga, nggak apa-apa ya. Satu lagi ya, biar nggak terlalu. Nanti kalau Yowes keluar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini curhatan tentang teman saya. Teman saya tuh punya seorang suami, yang suaminya itu sangat taat beribadah, rajin sholat, rajin mengaji, rajin berzikir gitu. Tapi kenapa kemarahannya selalu meledak-ledak? Jadi ke istrinya itu sering memarahi, mengumpat, padahal sholatnya rajin dan ngajinya rajin. Nah si istri ini bersabar terus gitu, dengan mendoakan supaya hatinya suaminya menjadi lebih baik.
Tapi terkadang ya itu kok masih tetap kemarahannya memuncak, bahkan kayak ada dendam yang lama yang sering serasa dendam apa Iya, keluarkan. Iya, sering diluapkan gitu loh. Ustaz, gimana solusinya, caranya istrinya biar suaminya tuh bisa berubah dan istrinya lebih sabar lagi. Terima kasih Ustaz. Oh ya, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Di luar materi, ya. Nah, soal apa kalau anak perempuan tidak berhijab? Saya tanyakan apakah nanti yang menanggung ini kedua orang tuanya atau ayahnya? Ayahnya, Oh, bapak dan kau. Bapaknya terus yang kedua, bagaimana cara balas dendam menurut Islam? Menurut Islam. Gak ada. Islam aja menurut dendam. Ada lagi? Oh ya, ini masih ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Ayahnya misal ayahnya sudah meninggal, tapi sampai sekarang anaknya belum berhijab. Itu ceweknya 3. Bagaimana Ustaz? Anak cewek yang ada tidak berhijab semua, tapi ayahnya sudah meninggal. Bagaimana itu Ustaz? Ibunya masih ada nggak? Ustaz, tapi apakah kalau misalnya anaknya itu sudah balik, dosanya apa tetap ke orang tuanya atau ditanggung sendiri sepanjang mereka dipus, dinasihati, itu apakah tetap harus orang tua yang menanggung gitu? Jadi sebelum nikah itu masih jadi tanggungan Orang tua. Jadi kalau udah nikah, putus. Kalau yang perempuan tadi ya, selama dia belum nikah dan belum berhijab, pahalanya yang diterima sampai dia menikah. Nah, kalau yang perempuan tadi nikah, punya suami, masih nggak pakai jilbab, berarti jadi tanggung jawab suaminya. Gitu, ya. Ini babnya bab parenting ini. Ya. Meloncat. Gak apa-apa, tapi di sisi lain kita nggak bisa, ya kita nggak bisa. Kita itu kan makhluk lemah ya, kita nggak punya daya, nggak punya upaya. Bahwa hati-hatinya anak-anak kita itu semuanya ada dalam genggaman Allah. Bahkan juga kenapa Quran mengingatkan bahwa anak-anak itu adalah ujian. Ya. Ya, kalau kita sudah mengingatkan, sudah menasihati, ternyata memang belum mendapatkan hidayah, ya tugas kita sebagai orang tua sudah selesai. Tinggal nanti hitung-hitungan pahala dan dosa saja. Ya. Walaupun saya meyakini Allah itu nggak sekejam itu pokoknya. Ya, pasti di dalam lubuk hatinya orang tua tuh pengennya anaknya yang soleh-soleh. Tapi kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya intinya itulah pentingnya kita menanamkan ilmu agama kepada anak-anak kita sejak awal. Ya, penting sekali. Dan pelajaran-pelajaran tentang nikah itu harusnya bab yang pertama adalah tentang kayak gitu-gitu tuh. Jadi jangan dulu ngomongin ekonomi, jangan ngomongin mapan. Nah, saya jadi ingat ada Nabi Yakub itu punya anaknya siapa namanya? Yusuf, Yamin, Nabi Yusuf. Yamin. Nabi Yusuf itu saudaranya sama Bunyamin. Kalau yang lainnya itu ternyata
pas saya cari tahu itu beda ibu. Jadi nggak satu ibu. Kalau Yusuf sama Bunyamin itu satu ibu. Kalau yang nyemplungin si Nabi Yusuf itu dari anak yang ibu yang lain. Jadi beda. Nah, yang menarik dari Nabi Yakub itu bilang ke Nabi Yusuf apa? Ini harus jadi standar kita nih buat mendidik anak. Nabi Yakub bilang, "Ma ta'buduna min ba'di." Yusuf, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Katanya Nabi Yakub. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah kalau ayah meninggal? Nah, apa yang kamu sembah? Jadi pertanyaannya, kalau ayah meninggal kamu jabatannya apa? Bukan itu. Ya kan? Gak penting itu. Nabi Yakub bilang, "Ma ta'buduna min ba'di," apa yang kamu sembah kalau ayah udah meninggal? Nah, kalau ibu sudah meninggal, kamu nanti siapa yang nyembah? Apa yang kamu nyembah apa? Ini yang harus sering-sering kita sampaikan kepada anak. Kita tanamkan. Jadi bukan tolak ukurnya adalah dunia, tapi tolak ukurnya akhirat. Jangan nanti kalau mama meninggal, nanti rumah kamu di mana? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah mama meninggal? Apa yang kamu sembah setelah ayah meninggal? Wah, nangis. Udah, jangan sedih-sedih terus. Kita harus berjuang ya, supaya jadi orang tua mendidik anak anak-anak yang betul-betul dijaga oleh orang tua. Tugas orang tua zaman sekarang itu berat sekali ya. Kalau nggak dekat-dekat sama Quran, nggak dekat-dekat sama hadis Rasulullah, nggak bakalan jauh ya. Dan yang terakhir tadi yang mewakili temennya ya, saya nggak bisa jawab, tapi saya kasih pilihan, minta petunjuknya langsung sama Allah. Maksudnya gimana? Kita tuh di pondok punya kebiasaan, kalau kita butuh petunjuk, kita lagi ada ujian apapun, kita minta petunjuknya langsung sama Allah lewat Al-Quran. Namanya istiqoroh bil Quran. Caranya kita doa nih, ya Allah, saya punya masalah ini, tolong petunjuknya, saya butuh ini, apa yang harus saya lakukan. Udah doa tuh dengan penuh keyakinan, maka pegang Qurannya, buka Qurannya secara acak bebas. Pernah tahu ini ya? Ini di pondok-pondok lama puluhan tahun sudah ada tradisi ini. Kita mau hidupkan lagi tradisi. Begitu dibuka, ayat pertama yang dilihat, maka itu insya Allah petunjuknya dari Allah. Dirimu mau mewakilkan itu, mencoba itu atau enggak? Bawa Qurannya sekarang. Bawa Quran kan memang kan kita ngaji. Ya, ada terjemahannya ya. Kita mau praktekkan sekarang, mau ya. Sini. Ke depan aja sini. Nanti petunjuk ini nggak cuma buat yang nanya, tapi buat kita juga semuanya. Hah? Ya semua masalah. Ya, berdoa yang yakin. Ya, berdoa yang yakin, minta petunjuk, sampaikan aja sesuatu, pakai bahasa kita yang nyaman, ya Allah. Nanti kalau sudah, langsung dibuka Qurannya, ayat pertama yang dilihat, nanti kasih tahu kita surat apa, ayatnya ayat berapa. 1 menit cukup ya. Coba dulu. Kita akan lihat kabar dari langit hari ini apa untuk kita. Buka. Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, suratnya para nabi.
Ayatnya berapa, Pak? Ayat berapa? Ayat 11. Bisa minjem mic-nya lagi? Oh iya. Bunda? Boleh. Al-Anbiya ayat 11. Iya, ayat 11. Tadi boleh ngono. Ya, artinya aja ya. Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Sampai bukan. Oh, pegang dulu mic-nya, saya mau ngomong. Iya. Kenapa kok nangis? Tuh. Quran itu kalau nyentuh kolbu kita, itu kita nggak bisa. Mbak, apa yang Mbak rasain? Ikut aja itu. Semoga ada jawaban, Ustaz. Gimana? Semoga ada jawaban. Yang Mbak rasain apa sekarang? Suratnya itu dengan kedoliman yang Pas. bukan suaminya itu. Cocok. Sebenarnya Suaminya zolim, Allah nunjukin tentang apa tadi? Kita nggak bisa ngomong lagi ya. Itu Quran, Bu. Masih nggak percaya sama Quran. Iya, tadaburnya gimana Ustadz? Tadaburnya Kalau diganti gitu ya. 11. Tadaburnya tuh kok diganti gitu loh. ya, artinya pertama tentang kezolim, orang-orang yang zolim itu nanti gini aja sederhananya. Satu, orang yang zolim sama kita, jangan kita balas dengan kezoliman. Ini maksudnya apa? Orang yang zolim itu nanti biar urusannya Allah aja yang ngatur. Paham ya? Iya. Jadi udah habis kita dizolimi, ya udah sih kita terima. Tapi nanti dia yang berbuat zolim itu Allah langsung yang urus. Nggak tahu nanti gimana. Tugas kita tadi sabar, tetap berbuat baik dengan orang yang seperti Nabi kan gitu kan. Bahkan ceritanya di Taif, Nabi kan sampai nahan darahnya kan supaya nggak menyentuh ke bumi kan. Kenapa? Karena kalau darahnya sampai netes ke bumi, Bumi membalas. wah itu Jibril itu udah siap-siap tuh pengen ngebalikin bukitnya itu. Apa kata Nabi? Jangan. Karena nanti orang yang zalim itu urusannya dia Allah yang. Jadi nggak usah dicawe-cawe, jadi nggak usah di satu, jangan kita balas lagi dengan kezoliman. Nggak apa-apa, terima aja. Kita dizolimi, terima. Ini nanti babnya hari ketiga ya, Allah Maha Baik. Ya Allah. Ya, dan kalau kita dizolimi, yang kita harus yakini apa? Nanti orang itu urusannya langsung sama Allah. Paham ya maksudnya? Sudah tenang, lega. Ya, jadi pelajarannya buat kita, kalau kita dizolimi, tetap berlaku baik sama orang yang dizolimi. Nanti biar urusannya dia dulu, biar Allah aja yang urus. Allah yang lebih tahu pada nanti mau diikat
apa mau dicemplungin, apa mau ditendangin, itu urusan Allah nanti. Apa nanti tiba-tiba dibuka hatinya dia minta maaf, aku minta maaf ya, lah itu kita kan nggak tahu. Iya. Penggantinya. Jadi tugas kita hari ini kita diingatkan orang yang berbuat zalim sama kita, satu, kita jangan balas dengan kezaliman. Yang kedua, yang harus kita yakini, orang yang berbuat zalim sama kita, serahin aja, ya Allah, urus nih orang yang zalim sama saya. Bisa jadi. Sepakat nggak kayak gitu? Bisa ya? Pernah ngomong penggantinya jadi baik. Penggantinya jadi baik. Ya kan digantikan oleh yang lain, itu berarti penggantinya kan Bisa jadi. generasi yang lain. Bisa jadi. Bisa jadi nanti Balikkan. Allah ganti dengan yang soleh. Amin. Ya, lebih soleh dari sebelumnya. Atau dianya yang jadi baik gitu ya. Atau gini. Atau dia lebih Baik, baik iya. saja. Sifat baru. Cukup? Insya Allah ya, Al-Quran hari ini kita banyak belajar yang luar biasa. Sampai ketemu lagi. Besok mau dilanjutin nggak? Iya. Lanjut ya? ya lanjut. Oke, kalau lanjut saya datang lagi. Kalau cukup hari ini ya sudah, hari ini aja. Ulah gitu atau apa? Bisi kan sibuk kan mau ini ya mau puasa mau lebaran ini. Jadi kemarin Pak Saiku juga bilang kenapa Mbak? Ya kayak gitu aja tadi, sesederhana itu. Berdoa, hah? Ya kalau punya waktu sholat, tapi itu nggak menjadi wudhu. Ya baca, ya kalau mau baca dapat tambahan pahala, baca ayatnya, terus dibaca terjemahannya. Yang penting itu dibaca terjemahannya. Karena kita minta petunjuk. Kalau kitanya tahu bahasa Arab tanpa harus terjemahan, ya itu bagus. Tapi kalau nggak tahu bahasa Arabnya, baca terjemahan. Jadi punya wudhu, kuncinya harus yakin. Al-Quran itu bisa kasih petunjuk. Minta deh sama Allah. Mintanya pakai bahasa kita aja, nggak usah yang ribet-ribet gitu ya. Cukup ya, kita tutup dengan doa. Ala hadirinnya Al-Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Ma'am. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi pertemuan ini ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang menjadi jalan kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Dan berkahi juga tempat kami berkumpul ini ya Arhamar Rahim. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan bi rahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Engkau yang menggenggam alam semesta ini, Engkau juga yang menggenggam hati-hati kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi jalan. Kau bersihkan sekotor apapun hati kami ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan. Kau sembuhkan hati kami yang berpenyakit ya Allah. Tuhan ya Allah, Kau yang menggenggam hati-hati kami. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan. Kau berikan ketenangan bagi hati kami yang sedang gelisah. Berikan ketenangan bagi hati kami yang sedang gelisah ya Allah. Ya Rabb, jadikan pertemuan ini menjadi jalan. Engkau berikan kelapangan
bagi hati kami yang sedang sempit, ya Allah. Lapangkan hati kami. Ya Latif, Engkau yang maha lembut, ya Allah. Jadikan pertemuan ini menjadi jalan, ya Allah. Engkau lembutkan sekeras apapun hati kami, ya Allah. Ya Muqallibal Qulub, Engkau yang membulat-balikan hati kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi jalan, membuat kami semakin patuh padamu, ya Allah. Membuat kami semakin taat padamu, ya Allah. Membuat kami semakin takut, membuat kami semakin yakin, ya Allah, bergantung hanya kepadamu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana, ya Allah, binuri hidayati. Ya Allah, kami mohon juga jadikan pertemuan ini menjadi sebab hidayah. Sebab hidayah buat kami, ya Allah. Engkau terangi hati kami yang gelap gulita. Engkau terangi dengan cahaya Quran. Engkau terangi dengan cahaya hidayah. Engkau terangi dengan cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tadarru'ana wa tamim taksirana, ya Allah. Ya Allah, sebentar lagi Ramadan meninggalkan kami. Belum banyak ibadah yang kami lakukan rasanya, ya Allah. Tapi kami mohon, ya Allah, terimalah sekecil apapun ibadah kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, terima puasa kami. Terima salat kami, ya Allah. Ya Allah, terima bacaan Quran kami. Sekecil apapun amal ibadah kami di bulan Ramadan ini, ya Allah. Allahumma taqabbal minna, ya Allah. Sujud kami, salat tarawih kami, salat rawatib kami semua, ya Allah. Semua amal-amal kami. Tapi rasanya amal kami masih sedikit, ya Allah. Tapi kami mohon yang sedikit ini Engkau terima, ya Allah. Allahumma ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Dan kami mohon, ya Allah, ridhoi kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, seluruh kaum muslimin, ya Allah. Ridhoi kami untuk bisa masuk surga, ya Allah. Allahumma ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Dan tolong kami, ya Allah, jauhkan keluarga kami, jauhkan orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, seluruh kaum muslimin mukminat, ya Allah. Jauhkan dari siksa api neraka, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wa najatna minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kami bangkit dari majelis ini. Jika kami bangkit dari majelis ini, ya Allah, Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau
hapuskan seluruh kesalahan kami. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah, dosa yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dosa yang sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya Allah. Dosa yang kami lakukan berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa ya Allah. Kami mohon ya Allah, begitu kami bangkit dari majelis ini, Kau hapuskan semua dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, seluruh kaum muslimin muslimat ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan terakhir ya Allah, undang semua yang hadir di sini ya Allah. Undang bisa hadir ke Baitullah, undang semuanya bisa haji maupun umroh, bareng sama orang tuanya, sama suaminya, sama istrinya, sama anak-anaknya, sama keluarganya, sama orang-orang yang dicintai. Bisa sholat di Masjidil Haram, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa minum air Zam-Zam ya Allah langsung dari sumbernya, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, dan bisa wukuf di padang Arafah ya Allah. Undang semuanya yang hadir di sini. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mukarram wa rasulikal mu'azzam fi hadzal am ya Allah wa fi kulli amri ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima doa kami ya Allah, terima doa kami ya Rahman, terima doa kami ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bunda, saya izin ya. Dari kemarin itu ada jamaah saya yang beliau itu sedekah. Beliau punya toko sepatu branded, tapi buat anak-anak. Jadi tipin saya, Ustaz, saya sedekahin ini buat pondok tahfidz ya, karena niatnya memang untuk membangun pondok tahfidz atau membebaskan lahan yang ada Al-Quran yang di Malang. Beliau ngasihnya apa? Ngasih sepatu anak-anak disedekahin. Di tempat-tempat lain saya bawa atau sepatunya. Jadi siapa yang mau infak ya nanti boleh ambil sepatu yang, tapi sepatunya sepatu anak-anak. Mau infak berapapun silakan. Tapi sepatunya tinggal sedikit karena udah saya bawa dari mana-mana. Kemarin itu ada 6 plastik besar-besar. Jadi kalau yang mau infak ikutan, bismillah kita mulai bangun tadabbur kita membebaskan tanah tadabbur Al-Quran yang di Malang. Ya, bisa nanti infak di depan. Ya, nanti hadiahnya apa? Kalau pulang sepatu, mungkin buat cucunya, buat anaknya atau buat bapaknya. Ya, izin ya benar, boleh ya, saya sudah. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf lahir batin. Ketemu lagi besok ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.